Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menyampaikan video presentasi proposal bisnis penilaian personal property. Kita dari KJPP TMR, Tri Mariani dan rekan, yang beranggotakan Muhammad Alifian, Tri Mariani dan Zul Hakim. Untuk poin pertama dalam proposal bisnis ini yaitu identifikasi status penilai. Identitas penilai adalah partner dari KJPP, Tri Mariani dan rekan dengan nomor izin penilai publik P1.342665. Penilai dalam posisi untuk memberikan penilaian objektif dan tidak memihak. Penilai tidak mempunyai benturan kepentingan dengan subjek atau objek penilaian. Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian dan tidak memerlukan bantuan tenaga ahli dalam kaitannya dengan aspek penugasan. Untuk poin kedua, identifikasi pemberi tugas. Pemberi tugas adalah Bapak Rifki Hoirudin. Nama instansi Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, dengan email debsp@mail.ugm.ac.id, nomor telepon 0274 541 020, nomor NPWP 70 328 436 4 525 000, dengan alamat Jalan Profesor Dr. Notonegoro nomor 1, Bulak Sumur, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Poin ketiga ada pengguna laporan penilaian. Sesuai dengan surat permohonan tanggal 1 September 2019 yang diterima oleh penilai, bahwa hasil laporan penilaian ini akan digunakan oleh Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan data sebagai berikut. Penanggung jawab Bapak Rifki Hoirudin, nama instansi Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, dengan email debsp.ugm@mail.ugm.ac.id, nomor telepon 0274 541 020, nomor NPWP 70 328 436 4 525 000, dengan alamat Jalan Profesor Dr. Notonegoro nomor 1, Bulak Sumur, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat ada identifikasi objek penilaian dan status kepemilikan. Objek penilaian adalah personal property yang meliputi 4 jenis peralatan dengan data sebagai berikut. Yang pertama, jenis peralatannya yaitu mikrofon dengan merek TOA, dengan tipe dynamic mikrofon dengan model ZM260 tahun rakit 2015. Yang kedua, ada amplifier merek TOA dengan tipe ZA1025 dengan daya 25 watt tahun rakit 2015. Yang ketiga ada wireless amplifier merek TOA dengan tipe atau model ZW3200 dengan daya 20 watt dan tahun rakit 2015. Yang keempat ada speaker merek TOA dengan tipe atau model ZS645R dengan tahun rakit 2015. Bentuk kepemilikan atas objek penilaian adalah barang milik negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Poin kelima ada jenis mata uang yang digunakan. Dalam penugasan ini nilai dinyatakan dalam mata uang rupiah. Yang keenam ada maksud dan tujuan penilaian. Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini nilai pasar untuk tujuan standar akuntansi pemerintahan per tanggal 30 Juni 2019. Dasar nilai yang digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian pada poin 6 di atas yaitu nilai pasar. Nilai pasar atau market value didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayarkan untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan sesuai dengan SPI 101.3.1. Yang kedelapan ada tanggal penilaian. Tanggal penilaian ditentukan oleh penilai yaitu pada tanggal 30 Juni 2019 yang bersamaan dengan tanggal laporan keuangan Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian poin yang ke-9 yaitu tingkat kedalaman investigasi.
Tingkat kedalaman investigasi berdasarkan tingkat asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatas sebagai berikut. 1. Penilai akan melakukan penilaian dengan melakukan survei atau inspeksi sesuai objek penilaian, tetapi tidak meneliti semua hal yang menyangkut keabsahan atas dokumen-dokumen kepemilikan properti. Yang kedua, pada aset-aset tertentu yang memiliki keterbatasan dalam pemeriksaan secara fisik, seperti jumlah aset yang sama dan relatif banyak, maka inspeksi dilakukan secara sampling. Sedangkan untuk aset yang tidak dapat dilihat saat berada pada sistem pemasangan yang tertutup, dapat didasarkan pada data yang diberikan pemberi tugas. Yang ketiga, yaitu melakukan identifikasi properti yang meliputi jenis properti, merek, tipe, status kepemilikan, dan spesifikasi lainnya. Melakukan analisis meliputi perhitungan pendekatan pasar, menginformasikan kondisi pasar sekitar sebagai data pembanding. Kemudian poin yang ke-10, yaitu sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan. Sifat dan sumber informasi yang dapat diambil telah terverifikasi dan dapat teruji keabsahannya. Sumber informasi data yang digunakan adalah standar fee dari Asosiasi MAPI dan tabel umur ekonomis dari American Society of Appraisers. Kemudian poin yang ke-11 yaitu asumsi dan asumsi khusus. Kami sebagai penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, oleh karenanya kami mengasumsikan bahwa dokumen yang diberikan oleh pemberi tugas adalah benar. Yang kedua, untuk aset yang berjumlah banyak, maka kami tidak melakukan pengecekan semua aset yang sejenis, melainkan hanya dilakukan pengambilan sampel terhadap beberapa aset. Kami mengasumsikan bahwa aset yang sejenis mempunyai kondisi yang sama. Kemudian yang ketiga, kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap properti yang dapat membawa efek negatif terhadap nilai tidak menjadi tanggung jawab kami, sebab merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya. Kemudian yang keempat, informasi, perkiraan, dan pendapat yang kami peroleh dari berbagai sumber, kami anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Oleh karenanya, kami tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Bila mana di kemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar yang diberikan kepada kami, maka kami tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kelima, laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tidak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda. Yang keenam, penggunaan sebagian atau keseluruhan dari laporan untuk dipublikasikan di media cetak atau elektronik harus mendapat persetujuan tertulis dari kami sebagai penilai dan pembuat laporan. Yang ketujuh, kami berasumsi bahwasanya properti atau aset yang ditujukan kepada kami adalah benar merupakan objek properti dalam penilaian dan kami tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya. Kemudian yang kedelapan, penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan. Kemudian poin ke-12 yaitu persyaratan atas persetujuan untuk publikasi. Laporan penilaian ini terbatas hanya untuk sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada poin 6. Laporan ini tidak boleh dipublikasikan kepada pihak lain selain yang kami sebutkan dalam identifikasi pengguna laporan sebagaimana tercantum pada poin 3. KJPP Trimaniani dan rekan tidak memperbolehkan penggunaan seluruh, sebagian, ataupun sebagai rujukan dari penilaian dari laporan ini dalam dokumen, edaran, pernyataan, referensi, ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari KJPP Trimaniani dan rekan. Kemudian untuk poin ke-13, konfirmasi bahwa penilaian dilakukan berdasarkan SPI. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia atau KEPI dan Standar Penilai Indonesia atau SPI edisi 7 2018. Untuk selanjutnya akan disebut SPI 2018. Kemudian untuk poin 14, laporan penilaian. Laporan penilaian berbentuk laporan tertulis. Laporan penilaian terinci atau self-contained atau comprehensive style dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jumlah laporan yang diserahkan sebanyak 2 buku atau eksemplar. Laporan penilaian terinci, self-contained atau comprehensive style
secara umum mendeskripsikan informasi secara detail dan komprehensif. Laporan ini seharusnya mengandung seluruh informasi yang signifikan dalam penilaian, termasuk pembahasan secara mendetail atas setiap hal yang dinyatakan dalam laporan. Laporan ini membutuhkan tingkat kedalaman investigasi sesuai dengan yang dimaksud dalam lingkup penugasan. SPI 105 butir 3.2 B.1. Kemudian untuk poin ke-15, batasan atau pengecualian atas tanggung jawab kepada pihak selain memberi tugas. Kami tidak bertanggung jawab apabila laporan penilaian ini digunakan selain maksud dan tujuan pada penilaian pada poin 6 di atas dan dipergunakan oleh individu atau badan selain identifikasi pemberi tugas dan pengguna laporan. Poin pembahasan selanjutnya adalah surat representasi. Penilai mensyaratkan adanya pernyataan tertulis berupa surat representasi dari pemberi tugas mengenai kebenaran dan sifat informasi yang diberikan oleh pemberi tugas. Format surat representasi akan terlampir. Selanjutnya yang akan dibahas adalah biaya jasa penilaian. Biaya jasa penilaian mengacu pada standar fee yang dikeluarkan oleh asosiasi dan sudah termasuk PPN 10%, biaya transportasi, dan juga akomodasi. Maka totalnya sebesar Rp14.500.000. Selanjutnya adalah cara pembayarannya. Cara pembayarannya dilakukan 50% pada saat kontrak ditandatangani atau pada saat proposal sudah disetujui oleh kedua belah pihak, dan sisanya 50% pada saat penyerahan laporan akhir atau laporan penilaian kepada pemberi tugas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, sekian presentasi dari KJPP, Tri Mariani dan rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.